شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah nahmaduhu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kekhususan berupa bulan suci Ramadan sebagai ladang amal dan ketaatan. Bulan yang mana di dalamnya dilipat gandakan amal-amal kebaikan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pengampunan dosa bagi siapa saja yang berpuasa dengan keyakinan, keimanan, dan pengharapan pahala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didorong oleh keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosanya yang terdahulu. Ikhwani fiddin, hafizakumullahu ta'ala. Bulan Ramadan syarat akan faidah dan pelajaran yang bisa diambil oleh seorang muslim. Di antaranya adalah perannya di dalam meningkatkan kualitas konsistensi kita dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membantu kita untuk memperbaiki kualitas keimanan dan keistiqomahan, yang mana tatkala seorang muslim datang padanya bulan suci Ramadan, lalu ia rutinkan untuk beribadah dan melakukan amal soleh, tentu ini akan menguatkan jiwa dan meneguhkan hati, dengan harapan apa-apa yang telah dikerjakan pada bulan suci Ramadan tetap bertahan meskipun Ramadan telah lama usai. Ikhwani fiddin, hafizakumullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Qur'annya, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda di antara yang hak dan yang batil. Sebagian ulama menjelaskan bahwasannya kalimat hudal linnas kembali kepada Ramadan, sehingga Ramadan adalah bulan yang akan memberikan petunjuk dan menguatkan seorang mukmin. Adapun makna hidayah memiliki dua makna, yakni hidayah berkat kemuliaan Al-Quran dan hidayah berkat kemuliaan bulan Ramadan. Perlu diketahui bahwasannya tujuan utama seorang muslim jika datang padanya bulan Ramadan adalah mendapatkan kebebasan dari api neraka. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kanat awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa mardatul jin wa guliqat abwabun nari falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yuqlaq minha babun wa nada munadin ya bagiyal khairi aqbil wa ya bagiyasy syarri aksir walillahi utaqa'u minan nari
wa dzalika kulla lailatin. Jika datang malam pertama pada bulan Ramadan, maka setan-setan dan pemimpin-pemimpinnya akan dibelenggu, dan pintu-pintu neraka akan ditutup dan tidak akan dibuka, dan pintu-pintu surga akan dibuka dan tidak akan ditutup. Lalu seorang penyeru berseru, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, teruskanlah. Wahai orang-orang yang mencari keburukan, berhentilah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan orang-orang dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan kemuliaan-kemuliaan tersebut tidak akan bisa diraih dan digapai oleh seorang muslim, melainkan diiringi dengan keistiqomahan dalam kepatuhan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan selainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qur'annya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka akan turun kepada mereka malaikat dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan berilah kabar gembira kepada mereka dengan surga yang dijanjikan Allah padamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Kamilah pelindung-pelindungmu di kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwani fid din, hafizakumullahu ta'ala. Seorang tabi'in bernama Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsumma istaqamu. Beliau menafsirkannya dengan istiqomah dan teguh pendirian di dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ikhwani fid din, hafizakumullahu ta'ala, tidak akan seorang muslim itu mendapatkan keberkahan dan keistimewaan, melainkan ia istiqomah dalam amalannya dan mengekang terhadap hawa nafsunya, yang mana keberkahan dan keistimewaan ini tidak Allah berikan kepada hambanya yang hanya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan saja. Dan jadilah seorang hamba yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua waktu yang ia miliki, baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan selainnya. Maka dari itulah, beristiqomahlah dalam beramal, beristiqomahlah dalam melakukan ketaatan, meskipun amalan itu dan ketaatan itu hanyalah sedikit. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang berkelanjutan, walaupun amalan itu hanya sedikit. Dan perlu diketahui bahwasannya tanda diterimanya suatu amalan adalah jika amalan tersebut melahirkan ketaatan selanjutnya, dan sebaliknya tanda tertolaknya suatu amalan adalah apabila amalan tersebut malah melahirkan kejelekan-kejelekan selanjutnya. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan, min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyiati sayyiatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan
kejelekan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan salah satu hambanya yang bisa mengambil pelajaran di bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk bertaubat dan menata kembali bangunan keistiqomahan kita dalam beribadah kepadanya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Badr TV, meraih cahaya dengan sunnah.